Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasari. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Sambas angkatan 129. Kali ini saya akan membahas tentang agenda 1, yaitu mengenai isu-isu kontemporer. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah perubahan lingkungan strategis. Ada beberapa konsep perubahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Handy, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan dari masa lalu, sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Menurut Peter Senge, kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Dan menurut Michael Hammer, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menjadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Brovender, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang pertama dimulai dari individu, kemudian keluarga, lanjut kepada masyarakat pada level lokal dan regional, lanjut kepada perubahan nasional, dan lanjut kepada perubahan dunia. Jadi, yang paling pertama harus melakukan perubahan itu adalah diri kita sendiri, agar diikuti oleh keluarga, kemudian diikuti oleh masyarakat, diikuti secara nasional dan mendunia. Selanjutnya ada tentang modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama adalah modal intelektual, di mana pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar curiosity atau proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Selanjutnya ada modal sosial, yaitu jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Selanjutnya ada modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Selanjutnya adalah modal emosional. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Selanjutnya adalah modal ketabahan, yaitu konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stotz, di mana ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Selanjutnya adalah modal kesehatan fisik atau jasmani. Kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Tolak ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit, dan tolak ukur kekuatan fisik adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Kita lanjut kepada isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Berikut ini adalah jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu bentuk tindakan yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan, atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara. Selanjutnya adalah penyuapan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan dalam jabatan. Yang keenam, berkaitan dengan pemborongan. Dan yang ketujuh, berkaitan dengan gratifikasi. Isu kontemporer yang kedua adalah narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah narkoba atau nabza, di mana keduanya istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Narkoba adalah merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nabza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua istilah tersebut juga biasa disebut sebagai narkotika ansin, di mana dengan menyebutnya, penggunaan istilah narkotika sudah dianggap mewakili penggunaan istilah narkoba atau nabza. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikut dapat kita lihat contoh-contoh narkotika, diantaranya ada ganja, sabu, ekstasi, riklona, alfarzolam, crack, tembakau gorila, dan mushroom. Nah, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, karena ketergantungannya itu kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, contohnya morfin dan petidin. Golongan 3, sering digunakan untuk terapi, ketergantungannya lebih ringan, contohnya adalah kodein. Lanjut, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika dibedakan dalam 4 golongan. Golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi karena ketergantungannya kuat, contohnya adalah ekstasi, MDMA, dan LSD. Golongan 2 bisa untuk terapi tetapi pilihan terakhir, ketergantungannya tinggi tetapi kurang dari golongan 1, contoh amfetamin, metilfenidat, dan metakualon. Selanjutnya adalah golongan 3, sering untuk terapi, ketergantungan sedang, contoh phenobarbital, flunitrazepam. Yang keempat adalah golongan 4, di mana bisa digunakan untuk terapi, ketergantungannya juga ringan, contohnya diazepam, clobazam, bromazepam. Nah, yang selanjutnya adalah zat adiktif, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, contohnya minuman beralkohol, zat inhalasi atau lem, nikotin, ataupun rokok. Lanjut, ini adalah jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan, ya. Contohnya adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Nah, isu yang ketiga adalah
terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Beberapa aksi terorisme yang terjadi. Di dunia ini, terorisme bukanlah hal yang baru, namun selalu menjadi aktual. Dimulai dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York, 11 September 2001, dan sebuah pesawat menubruk pusat keamanan Amerika Serikat Pentagon beberapa menit kemudian. Aksi terorisme yang tak pelak menebar ketakutan di kalangan berbagai pihak, baik dari pihak Amerika Serikat maupun masyarakat internasional, yaitu bom Bali tahun 2002 dengan jutaan korban tidak bersalah, baik asing ataupun masyarakat domestik, hingga ledakan bom bunuh diri di Jalan Tamrin, Jakarta, Indonesia tahun 2017. Dapat kita lihat yang pertama itu adalah penampakan dari bom WTC, yang kedua itu adalah dampak dari bom Bali, dan yang ketiga itu adalah dampak dari bom bunuh diri di Jalan Tamrin, Jakarta. Selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme merupakan paham isme, tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik, dengan menggunakan kekerasan berpikir, asasi, dan bertindak ekstrim. Nah, isu kontemporer yang keempat adalah money laundering. Dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundering ini sering juga dimaknai dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Kata launder dalam bahasa Inggris berarti mencuci, atau oleh karena itu sehari-hari dikenal dengan kata laundry yang berarti cucian. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang atau harta kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal seperti uang-uang bersih ataupun aset-aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Berikut ini adalah contoh tindak pidana pencucian uang. Beberapa waktu yang lalu, dunia dikejutkan oleh pemberitaan Panama Papers tentang bocornya data klien dari Mossack Fonseca. Jumlahnya ada ribuan, bahkan ada beberapa nama dari Indonesia. Mossack Fonseca adalah sebuah firma hukum yang mempunyai banyak klien miliarder, baik dari lingkungan pejabat negara, pengusaha, juga para selebritis yang menyerahkan pengelolaan harta kekayaannya, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan perekayasa bebas pajak di negara surga pajak seperti Panama. Tujuan utamanya tentu saja untuk menghindari pajak dari pemerintahnya masing-masing. Selanjutnya, belajar dari kasus ini, pemerintah Indonesia memberlakukan tax amnesty atau pengampunan pajak. Salah satunya agar para WNI yang menyimpan dananya di luar negeri bersedia membawa pulang dananya ke Indonesia. Selain masalah pajak, kasus Panama Papers ini juga diduga terkait dengan praktik money laundering. Nah, isu-isu kontemporer yang selanjutnya adalah tentang proxy war. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, maka negara kita akan dihadapkan pada kondisi yang tak jauh berbeda. Ketika perkembangan teknologi di dunia melaju sangat cepat, kemudian ketersediaan sumber daya alam yang mulai menipis, serta adanya tuntunan kepentingan kelompok telah menciptakan perang jenis baru, di antaranya perang asimetris, perang hibrida, dan perang proksi. Tentunya di era globalisasi saat ini, di mana hanya negara-negara adik kuasa yang mampu menjadi peran utamanya, dengan memanfaatkan negara-negara kecil sebagai objek permainan dunia atau proxy war, dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya, bahkan sampai dengan ideologinya dengan menanamkan paham-paham radikalisme, liberalisme, globalisme, dan lain-lain, sehingga dapat memicu terjadi gerakan separatis yang dapat memecah belah suatu bangsa demi tujuan dan kepentingan negara-negara adik kuasa.
Selanjutnya adalah tentang proxy war modern. Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu mengatakan ancaman perang proksi itu sangat berbahaya karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Menurut Riyamizat, perang ini menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Riyamizat menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, melainkan menggunakan pemikiran. Tidak berbahaya perang alusista, tetapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara, ucapnya. Selanjutnya adalah tentang isu komunikasi massa. Nah, berikut adalah beberapa sifat pelaku dalam komunikasi massa. Yang pertama, dalam elemen khalayak, sifatnya luas, komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayak secara tatap muka. Kemudian bersifat heterogen atau berbagai diferensiasi masyarakat, dan anonimitas atau khalayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Yang pertama adalah umum, terbuka bagi setiap orang. Yang kedua, cepat, menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, selintas, umumnya untuk dikonsumsi dengan segera atau tidak untuk diingat-ingat. Kemudian pada elemen komunikator dilakukan oleh sebuah organisasi yang kompleks dengan pembiayaan tertentu. Berikut ini adalah bentuk tindak kejahatan dalam komunikasi massa, diantaranya adalah white collar crime atau kejahatan cerah putih, kemudian crime without victim atau kejahatan tanpa korban, ada organized crime atau kejahatan terorganisir, dan corporate crime atau kejahatan korporasi. Selanjutnya, kejahatan mass communication itu dibagi menjadi 3 yang memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Di antaranya adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet dengan menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Selanjutnya ada hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Selanjutnya adalah hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Nah, tadi itu adalah beberapa isu-isu kontemporer yang sekarang ini memang sedang terjadi di masyarakat kita. Nah, selanjutnya adalah teknik menganalisis isu. Sebelum kita masuk kepada teknik analisis isu, sebaiknya kita mengetahui apa itu isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Jadi, isu itu adalah sebuah konotasi negatif, artinya ia adalah sebuah masalah. Selanjutnya, isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah isu saat ini atau current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambil keputusan. Selanjutnya ada isu berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya,
yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Berikut ini adalah pendekatan analisis isu kritikal. Yang pertama adalah media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Yang kedua, existing data, yaitu dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Yang ketiga adalah knowledgeable others, seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Yang keempat adalah public and private organization, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Selanjutnya adalah public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah teknik tapisan, di mana teknik tapisan ini ada teknik APKL, yaitu teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Selanjutnya, kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, teknik selanjutnya ada teknik USG, alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Yang pertama adalah urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ada seriousness, atau seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Selanjutnya ada grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, teknik analisis isu lainnya adalah mind mapping. Berbeda dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah, mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Teknik mind mapping merupakan teknik mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kiri berfungsi menerapkan fungsi-fungsi logis, yaitu bentuk-bentuk belajar yang langkah-langkahnya mengikuti urutan-urutan tertentu. Oleh karena itu, otak menerima informasi secara berurutan, sedangkan otak kanan cenderung lebih memproses informasi dalam bentuk gambar-gambar, simbol-simbol, dan warna. Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat informasi yang didapat, yaitu materi pelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi, dan memberi wawasan baru. Nah, berikut adalah contoh mind mapping. Selanjutnya, nah, teknik analisis selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah fishbone diagram. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa.
Nah, berikut adalah contoh dari fishbone diagram. Nah, yang terakhir tentang teknik analisis isu adalah analisis SWOT atau analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Demikianlah pembahasan saya tentang isu-isu kontemporer. Jika ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.